Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode 6 Flashescape akan mengungkap misteri kematian para lansia. Jisoo dan yang lainnya akan memperlihatkan kemampuan dan kecerdikannya sebagai polisi untuk menangkap pelaku. Jadi mari kita dengarkan rencana dan cara Jisoo bersama rekan satu timnya menangkap 2 orang pelaku pembunuhan berantai. Episode 6 dimulai saat kedua pelaku Park Jae-gon dan Go Yeon-bom mendatangi rumah korban dan mengaku bahwa mereka datang untuk mengambil foto pemakaman secara gratis. Kemudian sebelum mengambil gambar, mereka menawarkan kue dan minuman bernama Sikye. Korban memiliki masalah pencernaan sehingga ia menolak memakan kue. Tetapi korban kemudian meminum Sikye dan setelah itu jatuh pingsan. Setelah tak sadarkan diri, pelaku menyuntikkan nikotin lewat tai lalat yang berada di leher korban untuk menyamarkan bekas suntikan. Kemudian mereka memotong kue dan menaruhnya di tenggorokan korban agar korban terlihat meninggal karena tersedak. Lalu mereka mencuri stempel kekaisaran dan melarikan diri setelah membersihkan jejak mereka dengan teliti. Sebelumnya 2 kasus serupa telah terjadi dan kasus tersebut ditangani oleh tim 2 yang diketuai oleh senior Gang Hyung. Namun tim 2 menutup kasus tersebut sebagai kasus kematian karena kecelakaan dan tim 2 melarang Gang Hyung untuk menangani kasus itu kembali. Tetapi pada akhirnya atasan mereka menyerahkan kasus ini pada Gang Hyung setelah melihat hasil penyelidikan dan menyadari bahwa tim 2 telah melakukan kesalahan setelah menutup kasus pembunuhan berantai sebagai kasus biasa. Lalu Gang Hyun dan timnya mulai melakukan penyelidikan. Sementara Jisoo membayar seorang pria bernama Yeon untuk membantunya menemukan stempel kekaisaran yang telah dicuri. Jisoo beralasan bahwa stempel kekaisaran akan ia berikan kepada ayahnya sebagai hadiah karena telah mencalonkan diri sebagai wali kota. Gang Hyun bersama rekan satu timnya terus melakukan pencarian tetapi tidak menemukan satupun petunjuk. Dan beberapa hari kemudian Jisoo mendapatkan kabar dari Yeon bahwa stempel itu akan dijual di lelang rahasia seharga 1 miliar won. Namun rekan satu timnya merasa tidak mungkin untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Namun Jisoo yang kaya raya segera membuktikannya dengan meminta asistennya menyiapkan uang senilai 1 miliar won. Sementara rekannya yang lain terheran-heran dengan kehidupan Jisoo yang bisa mendapatkan uang semudah itu. Mereka kemudian menjalankan rencana 2 alat pelacak disimpan di dalam kantong uang. Lalu Jisoo dan Gang Hyun memasuki sebuah klub tempat pelelangan dan berpura-pura sebagai pengunjung biasa. Tak lama kemudian mereka memasuki ruang rahasia dan berhasil membeli stempel kekaisaran dari seorang wanita. Sementara rekannya yang lain Kyun Jin dan Jung Yeon berjaga di luar dan mengawasi pergerakan alat pelacak. Tetapi sayangnya kedua pelaku menyadari adanya pelacak GPS di dalam tas saat mengambil uang. Dan mereka membuang pelacak tersebut di mobil pengunjung klub sehingga Gang Hyun dan timnya gagal menangkap pelakunya. Kemudian mereka mendatangi manajer saat lelang lalu memeriksa CCTV. Tetapi kedua pelaku menutupi seluruh wajahnya dan manajer tidak mengenal mereka karena lelang dilakukan secara anonim. Tetapi manajer mengungkap bahwa ada situs gelap yang menghubungkan mereka dengan para pelaku, di mana mereka akan menginformasikan keinginan orang kaya dan para pelaku penjual akan mengantar barang sesuai yang diminta ke tempat lelang. Karena kegagalan tersebut membuat ketua tim 2 menertawakan Gang Hyun dan timnya. Kemudian setelah diselidiki ternyata truk yang digunakan tersangka adalah barang curian. Melihat aksi kedua tersangka yang sangat teliti menyadarkan Gang Hyun bahwa mereka sudah sering melakukan perampokan dan pembunuhan. Jisoo kemudian mengusulkan rencana lain untuk menjebak pelaku melalui situs gelap di tempat pelelangan. Akan tetapi mereka membutuhkan pria tua sebagai umpan. Lalu Gang Hyun membujuk ayahnya untuk membantunya sebagai umpan, tetapi ayahnya menolak permintaannya. Tetapi Jisoo dan Gang Hyun membuat drama palsu sehingga akhirnya ayahnya menyetujui permintaan Gang Hyun. Sementara Jisoo kembali menemui manajer tempat pelelangan dan menghubungi kedua pelaku menggunakan situs gelap.
Jin Yisu mencoba menjebak kedua pelaku dengan menawarkan 2 miliar won untuk sebuah pembakaran dupa Goryeo Celadon. Dan akhirnya kedua pelaku menyetujui permintaan Yisu karena mengira yang menghubunginya adalah manajer tempat pelelangan. Mereka pun melakukan rencananya. Sebagai umpan, ayahnya harus berpura-pura sebagai pria tua yang hidup sendirian karena begitulah target pelaku. Dan mereka mengatur liburan untuk ibunya agar tak mengetahui rencana mereka menjebak pelaku di rumahnya. Mereka berkumpul dan mengintai di rumah Yisu setelah memasang banyak kamera pengawas di rumah Gang Hyun. Dan benar saja suatu hari kedua pelaku datang ke rumah Gang Hyun dan menemui ayah Gang Hyun. Mereka kembali berpura-pura sebagai pelayanan foto pemakaman gratis. Mereka juga menawarkan kue dan minuman ke ayah Gang Hyun. Setelah minum, ayah Gang Hyun berpura-pura pingsan. Melihat bahwa korbannya telah pingsan, mereka mencoba menyuntik nikotin, tetapi ayah Gang Hyun tiba-tiba bangun dan menahan tangan pelaku. Di saat yang sama, para detektif telah tiba sehingga membuat pelaku panik dan menjadikan ayah Gang Hyun sebagai sandera. Tetapi pada akhirnya ayah Gang Hyun berhasil diselamatkan dan kedua pelaku perampokan dan pembunuhan berhasil ditangkap. Keberhasilan mereka juga membuat ayah Gang Hyun tampak bersemangat, mengingatkannya saat dulu ia masih menjadi polisi yang berbakat sebelum tuduhan palsu diarahkan kepadanya. Karena tim Gang Hyun berhasil menangkap pelaku, membuat ketua tim 2 harus menerima hukuman dari atasan. Dan untuk menghilangkan kebencian di antara mereka, Gang Hyun meminta seniornya ketua tim 2 untuk mengumumkan kepada pers bahwa mereka menangkap pelakunya bersama-sama. Sementara itu, Ji Yisu mendapati ayahnya menunggu di dalam rumahnya. Ayahnya meminta Ji Yisu untuk pindah dan ia akan membelikannya rumah baru. Tetapi Ji Yisu menolak karena rumah itu penuh dengan kenangannya bersama ibunya. Dan menuding ayahnya telah mengusir dan meninggalkan ibunya sendirian lalu membesarkan Yisu sendiri sampai meninggal. Jin Yisu bahkan mengakui bahwa ia adalah putra haram grup Hansu. Dan ia akan memanfaatkan nama grup Hansu sebagai balasan karena kerja kerasnya di kepolisian akan membantu pemilihan wali kota ayahnya. Keesokan harinya berita tentang Ji Yisu yang berhasil menangkap tersangka dan menyumbangkan stempel kekaisaran menjadi viral. Menurut kakak Jin Yisu, Yisu telah berubah setelah bergabung di kepolisian dan membuat ayahnya tersenyum. Melihat ayahnya senang karena Jin Yisu membuat ekspresi wajahnya perlahan berubah. Sedangkan di tempat lain, seorang wanita menunjukkan sebuah tempat yang akan dijual kepada kliennya. Akan tetapi mereka menemukan seorang pria bertelanjang dada tergeletak di lantai yang tampaknya sudah tak bernyawa. Kemudian keempat detektif tiba dan episode 6 pun telah berakhir. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.